Baik, sahabat Dimas Islam, kita masih melanjutkan kembali untuk sesi Bincang Ramadan podcast Kemenak Kota Kediri. Bapak Abdul Somad. Definisi orang bertakwa itu kan ya menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Definisi secara kasarnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Pak Somad, di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat-sangat begitu istimewa. Betul. Begitu istimewa, baik dari segi pahala maupun dari segi ampunan dari Allah. Semua dibuka dan diangkat begitu tinggi. Sehingga tidak jarang akhirnya memang dari kita itu berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Berfastabiqul khairat. Iya, betul. Meningkatkan ibadah untuk betul. menggapai pahala dan ampunan dari Allah yang sudah dibuka begitu lebar. Nah, di satu sisi yang namanya ibadah itu kan ada juga ibadah yang bersifat pribadi. Ibadah yang bersifat pribadi dan juga ada ibadah yang bersifat sosial yang melibatkan orang lain sebagai efek penerima, efek penerima dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini bagaimana kita seharusnya menempatkan porsi beribadah itu? Apakah kita dalam tanda kutip berlomba-lomba dalam ibadah yang bersifat meningkatkan kualitas pribadi, ataukah kita juga harus berbagi istilahnya kepada sosial sehingga sama-sama terangkatnya dari ibadah secara pribadi kita juga lebih baik, tapi sekaligus membawa dampak sosial yang terasa, yang nampak begitu, yang bisa kita rasakan bersama-sama. Bagaimana pendapat Bapak Somad? Sebenarnya kan gini, kalau ibadah puasa itu kan sebenarnya kan sifatnya pribadi itu ya. Iya. Itu kan hanya dirinya dan Allah yang tahu ya. Iya, betul. Kalau kita berpuasa, orang lain kan tidak akan tahu. Misalnya kita makan kan juga nggak tahu ya. Iya, kita nggak kan bisa membedakan mana yang puasa atau tidak, karena memang yang artinya bahwa puasa itu kan satu yang sifatnya pribadi. Betul. Tapi sebenarnya kan di ibadah puasa itu sebenarnya ada hikmah-hikmah yang kalau kita kaji sebenarnya ada dari sisi sosial, itu juga ada dampaknya ya. Kalau kita berpuasa sebenarnya itu juga merupakan melatih orang untuk punya kepedulian sosial. Nah, sebagai gambaran seperti ini, orang yang berpuasa itu kan menahan lapar dan haus. Sampai nanti maghrib. Nah, dia akan merasakan di situ. Dia akan merasakan bagaimana laparnya kalau tidak makan. Misalnya sehari-hari itu ya. Sehari-hari itu kan dia tidak akan makan sampai mulai subuh sampai maghrib. Rasanya orang yang lapar seperti ini. Dengan merasakan lapar ini akan menimbulkan rasa kepedulian sosial dari orang yang berpuasa itu untuk berbagi kepada sesama. Begini rasanya orang kalau tidak makan kan gitu. Nah, dengan tidak makan ini kan jiwanya itu kan akan dirinya akan tergugah, akan timbul rasa kepedulian kepada sesama. Harusnya kan sebenarnya diimbangi gitu ya. Artinya tidak hanya kita melulu pada ibadah yang sifatnya pribadi, tetapi juga harus ada ibadah yang bersifat sosial. Sosial itu kan bisa memberikan bantuan, atau menolong dan sebagainya yang sifatnya kan bermanfaat untuk orang lain. Tentunya dalam membincangkan mengenai Ramadan akan banyak sekali sudut pandang di mana kita bisa mengulas
dari berbagai tema-tema dan juga sudut pandang mengenai hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini. Namun karena memang jika kita bahas semuanya memang akan butuh waktu yang sangat panjang. Maka kita akan mencoba mengambil perspektif atau sudut pandang dari segi budaya, dari hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan ini seperti apa? Kalau dilihat dari perspektif budaya, sebenarnya kan kalau kita melaksanakan ibadah puasa itu ada nilai-nilai budayanya. Orang yang berpuasa itu kan sudah ditentukan waktu, gitu ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi kalau berbuka itu waktu maghrib. Nggak boleh kemudian berbuka asar, nah itu nggak boleh. Kalau isya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi sudah ditentukan oleh. Kalau lebih awal itu. Biasanya kan kalau orang berpuasa itu kan maghrib itu pasti berbuka, sudah persiapan sejak awal. Jadi dengan berpuasa itu kan sebenarnya melatih untuk disiplin waktu sebenarnya kalau kita kaji itu. Betul sekali. Biasanya kan orang yang berpuasa sudah ada waktu yang ditentukan. Waktunya kalau berbuka maghrib, kemudian nanti kalau sahur itu nanti sudah ada waktunya. Jadi kalau sudah subuh sudah tidak diperbolehkan, tapi kalau imsak ini istilahnya peringatan. Itu hati-hati. Jadi waktu ini sudah ditentukan. Nggak boleh kemudian orang berpuasa seenaknya, kan sudah ada aturan kan itu ya. Diatur. Jadi kalau berbuka maghrib, kemudian waktu sahur sebelum subuh itu sudah ada waktunya. Sudah ada waktunya sendiri-sendiri sudah. Artinya tidak boleh keluar dari real itu. Betul. Dengan adanya waktu yang sudah ditentukan ini sebenarnya kan dengan orang yang berpuasa itu kan melatih dirinya untuk disiplin kan gitu ya. Disiplin waktu gitu ya. Disiplin atau mungkin yang lebih luas disiplin yang lain juga melatih sebenarnya. Kita melihat kan yang namanya budaya disiplin itu kan di Indonesia masih kategori kurang gitu ya. Kalau saya lihat perlu itu perlu dilatih, perlu dilatih terus. Karena memang dulu sejak era Orde Baru pernah, kalau saya masih kecil dulu ada gerakan disiplin nasional yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto waktu itu. Tetapi efeknya sampai sekarang pun juga tidak begitu signifikan gitu ya. Maka dengan adanya berpuasa itu sebenarnya kan melatih kita untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk disiplin mungkin berlalu lintas. Kita lihat kan banyak kecelakaan karena mungkin human error karena faktor manusianya yang melanggar disiplin. Kemudian juga kita lihat mungkin budaya kerja yang masih banyak terlambat. Dengan puasa ini kan nanti efeknya diharapkan nanti sesuai hikmah daripada puasa masuk sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Juga banyak yang kita di masyarakat itu juga banyak mereka yang tidak disiplin juga termasuk masa pandemi ini. Orang nggak pakai masker itu kan juga banyak. Sebenarnya kan pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat untuk memakai masker agar tidak tertular virus, cuci tangan dan sebagainya. Tapi faktanya masih terjadi penularan yang tinggi karena memang faktor ketidakdisiplinan. Juga saya mungkin mengambil dari sisi yang lain, misalnya dari dari pernikahan. Itu juga banyak yang nggak disiplin mungkin background di pernikahan di KUA. Sebenarnya kan negara kan juga sudah melindungi aturan. Pernikahan itu kan dinaungi di dalam Undang-Undang Perkawinan. Di pasal 2 atau ayat 2 dijelaskan bahwa pernikahan dicatatkan. Agar dengan dicatatkan ini ada perlindungan hukum kepada orang yang menikah. Itu negara ikut hadir melindungi pernikahannya orang yang menikah itu. Juga ada kepastian hukumnya kepastian lebih jelas pernikahannya. Tapi fakta yang
terjadi juga masih banyak mereka pernikahan yang tidak dicatatkan. Nah, artinya kan menikah ya artinya di luar sepengetahuan negara. Ya sebenarnya kan dengan ya berpuasa ini kembali nanti hikmahnya juga untuk melatih disiplin. Ya nanti ya termasuk pernikahan ya harapannya ya jangan dinikahkan tanpa sepengetahuan BPN atau pegawai pencatat nikah, karena pernikahannya tidak diketahui oleh P3N ya tidak diawasi, itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana kompilasi hukum Islam pasal 6. Jadi ya setidaknya kan melatih untuk kembali ke tadi untuk melatih disiplin pada orang yang berpuasa. Baik. Terima kasih Bapak Abdul Somad telah hadir di studio podcast Kemenak Kota Kediri. Karena keterbatasan waktu kita, sehingga mungkin kita akan sambung kembali pembahasan kita yang cukup menarik di sesi yang lain. Terima kasih sahabat Jumas Islam telah menyimak bincang Ramadan podcast Kemenak Kota Kediri. Untuk sesi kali ini kita akan berjumpa di sesi-sesi kajian yang lain. Tetap simak dan terus ikuti podcast Kemenak Kota Kediri. Izinkan saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.